Indonesia masih memiliki kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas atau terselesaikan. Hingga saat ini masih banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya mengenai masalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas atau terselesaikan. Salah satunya yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini terjadi pada Mei 1998, di mana terjadinya demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sei. Keempat pemuda tersebut tewas tertembak. Awal tahun 1998, perekonomian Indonesia di tengah telah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti ke Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Sayangnya, aksi tersebut dihalang-halangi oleh polisi dan didukung oleh anggota militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Pukul 15.17, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Karena panik, para mahasiswa pun tercerai-berai dan sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Aparat keamanan tidak berhenti melemparkan tembakan peluru mereka. Satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Penembakan yang terjadi pada mahasiswa tidak hanya dari aparat keamanan saja yang dihadapan demonstran. Dalam berbagai dokumentasi televisi terlihat juga terjadinya penembakan berasal dari atas flyover, grogol, dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga mereka ditembaki dengan peluru tajam. Mahasiswa yang menjadi korban dari penembakan tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Dari aksi ini juga terdapat 6 orang yang menjadi korban. Dari aksi penembakan ini terdapat 6 orang tewas dan beberapa hari kemudian telah dipastikan bahwa ada 4 orang lagi, yaitu mahasiswa dari Trisakti yang menjadi korban, sehingga mereka berempat itu tewas. Pertanyaan dari tragedi ini yaitu, siapakah sebenarnya pelaku dari penembakan tragedi Trisakti ini? Setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, ditemukan serpihan peluru kaliber berukuran 5,56 mm di tubuh salah satu korban mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Heri Hertanto. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI juga mengungkapkan hasil yang sama. Namun Kapolri yang menjabat saat itu, yaitu Jenderal Polisi Dipyo Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kepala Metro Jaya Hamami Nate juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa naas tersebut. Misteri penembakan ini masih harus menyelimuti sejarah kelam pada 12 Mei 1998. Sebenarnya sumber artikel terbaru mengatakan bahwa Kejaksaan Agung mengembalikan 9 berkas kasus dengan pelanggaran HAM masa lalu ke Komnas HAM. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu belum memenuhi unsur kelengkapan alat bukti yang dilaporkan,
sehingga belum bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk itu, agar tidak berlarut-larut, ia mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini lebih baik diselesaikan lewat jalur non-yudisial atau jalur di luar pengadilan, di mana penyelesaian ini tidak menimbulkan lagi konflik baru. Tetapi dari penyelesaian jalur melalui jalur non-yudisial ini masih terjadinya pro dan kontra di beberapa kalangan, baik itu kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa jalur non-yudisial itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi apabila dilihat hingga sekarang masalah tragedi Trisakti ini belum terselesaikan sama sekali, sehingga Jaksa Agung mengatakan bahwa 9 kasus pelanggaran masa lalu itu perlu ditutup, tetapi melalui jalur non-yudisial yang sampai sekarang belum ada persetujuan apakah bisa dilakukan atau tidak.